Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu. Per video ini saya buat market terjadi koreksi dalam 24 jam, yaitu di 1,40% teman-teman ya. Dan dalam 7 hari teman-teman bisa lihat ya, semua ini merah merona ya. Apalagi Bitcoin di 7,67% minusnya ya. Dan kalau kita lihat ya, seperti inilah market ya, ketika Bitcoin terjadi koreksi ya 90% market kripto atau aset-aset kripto lainnya mengikuti. Bahkan apa ya, jungkir lah ya, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Oke, tapi kalau bisa dibilang ya nggak 100% ya, karena di sini masih ada yang hijau ya, masih ada yang recover, kira-kira gitu. Dan di sini menurut saya market masih bearish teman-teman ya, masih bear karena market cap di sini belum kuat ya, tetap koreksi 1,81% ya per 24 jam ini, tepatnya di 3,81 triliun ya. Dan altcoin season pun makin menjauh di 40%, Fear and Greed Index masih melemah terus di 37. Nah, yang mencuri perhatian saya yaitu BNB ya, happy cuan buat kalian yang pegang BNB ya, karena terhitung recovernya cepet ya, tinggal 5% ya, dibanding kemarin turun hampir 600.000 ya. Di sini dia berhasil menggeser XRP ya, yang kita tahu di mana XRP sama Tether ini mainnya di 34, tapi kali ini XRP ada di posisi 5. Tapi itu oke teman-teman ya. Karena kita lihat di sini teman-teman, ini ada alasan kenapa harganya jungkir semua, yaitu ya bisa dibilang karena government lah ya. Ini bukan karena project-project atau koin-koin yang kalian beli itu jelek terus dia turun. No ya, ini karena ya Bitcoin domination atau dominasi Bitcoin. Karena dominasi Bitcoin ini masih sangat-sangat kuat teman-teman ya. Kira-kira gitu. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya mau bahas 3 koin ya. Ini 3 altcoin ya. Setelah saya cek, ini 3 altcoin yang sangat-sangat senior menurut saya, yang bisa ya, yang bisa grow up dan bullish ya, very bullish menurut saya ketika Bitcoin itu menyentuh 150.000 dolar ya. Walaupun ya menurut saya pribadi semua bakal ngikut, tapi ketiga koin ini kemungkinan akan meledak yang luar biasa ya. Kira-kira seperti itu. 3 altcoin yang teman-teman patut perhatikan, dan saya yakin ya 3 altcoin ini sudah tahan uji teman-teman ya. Bahkan saya punya walaupun nggak banyak ya. Teman-teman pasti juga sudah punya ya, rata-rata seperti itu. Oke, di sini ada 3 altcoin berpotensi rally jika Bitcoin mencapai 150.000 dolar. Di sini teman-teman ya, kalau kita lihat pertama itu ada XRP ya, dan tentu saja ini jagoan saya juga ya. Karena XRP ini teman-teman ya, grafiknya atau trennya selalu mengikuti momentum Bitcoin dengan sedikit keterlambatan, tetapi ikut ya. Walaupun contoh ya, Bitcoin naik beberapa hari kemudian baru dia naik ya. Bitcoin turun beberapa hari kemudian dia turun. Kira-kira seperti itu. Jadi momentumnya selalu sama walaupun ada keterlambatan ya. Nah, XRP telah lama menunjukkan korelasi positif dengan moderat hingga kuat ya. Dengan Bitcoin tentunya secara historis arah harganya mencerminkan pergerakan pasar Bitcoin yang lebih luas, meskipun seringkali sedikit tertinggal atau sedikit terlambat. Jadi korelasi ini sangat-sangat penting. Jadi kalau kita ngehold XRP ya teman-teman, ketika Bitcoin terjadi koreksi otomatis mengikuti koreksi ya, tapi agak terlambat. Ketika terjadi kenaikan otomatis dia mengikuti karena korelasinya ini sangat-sangat kuat ya. Itu saja biar nggak lama-lama, karena di sini ya pada tahun 2023 dan 2024 ketika Bitcoin pulih dari kemerosotan ya pasca FTX ya, XRP juga bangkit kembali teman-teman ya. Ini mencerminkan korelasi di atas 0,5 hingga 0,8 ya, tergantung pada periode tersebut ya. Oke, di sini pola itu terulang di tahun 2025 ya, di mana meskipun ada katalis independen seperti kemenangan regulasi Ripple ya terhadap SEC yang kita tahu bersama, tren keseluruhan dari XRP ini sejalan ya dengan kenaikan Bitcoin. Kalau kita lihat ya, korelasinya sangat-sangat jelas ya. Bitcoin terjadi koreksi kemarin di daerah sini ya, XRP ikut juga, kira-kira gitu. Nah, kalau kita lihat selain itu yang perlu teman-teman ketahuan, ini saya nggak berbicara korelasi ya. Memang sih ya korelasi juga ada, Bitcoin
sama BNB. Tapi kalau kita berbicara di sini tentang BNB ya, tetap orang percaya karena dia adalah, native token atau native coin dari exchange terbesar di dunia yaitu, Binance. Jadi fundamentalnya sudah sangat-sangat, besar ya. Contohnya yang paling simpel yang sudah kita tahu bersama ya. Jadi tiap tahun ada setiap 2 tahun ada burning BNB coin, ada buyback dan lain-lain ya, yang dilakukan oleh Binance. Otomatis koinnya bakal makin langka ke depannya. Makanya jangan kaget kalau kita lihat saat ini ya, BNB itu bisa menggeser XRP, di per hari ini video saya buat ya. Bahkan harganya sudah 1.200-an dolar ya. Jadi banyak yang ketinggalan kayaknya ya. Kira-kira seperti itu ya. Di sini ya korelasi BNB dengan Bitcoin secara historis termasuk yang terkuat di pasar altcoin. Token ini juga mencapai rekor tertinggi kemarin ya, saat Bitcoin juga rally ya antara tahun 2021 juga dan 2024. BNB menunjukkan korelasi berkisar antara 0,7 hingga 0,9 ya dengan Bitcoin ya, hampir satu ya. Selama fase rally intens ya seperti pertengahan 2021 dan awal 2024, angka ini bahkan menyentuh 0,98 menandakan pergerakan yang hampir seirama, kira-kira seperti itu. Nah, jadi dia dua keunggulan menurut saya. Selain korelasi kuat dengan Bitcoin ya, dia juga adalah native token dari exchange yang terbesar di dunia yaitu Binance. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang ketiga apa? Adalah LTC atau Litecoin ya. Mungkin teman-teman semuanya pernah beli koin ini ataupun masih ngehold sampai sekarang ya. Tapi saya rasa sudah take profit ya karena dulu saya beli Litecoin ini atau LTC ini masih 600 ribuan rupiah ya. Sekarang harganya sudah tinggi juga ya. Nah, ini bisa dibilang ya Litecoin ini koin senior lah ya, altcoin senior yang sudah tahan uji beberapa circle ya. Ini cermin klasik dari siklus pasar Bitcoin ya. Kalau kita lihat di sini salah satu fork tertua Bitcoin ya. Ini adalah salah satunya ya adalah LTC atau Litecoin ya. Telah lama dianggap sebagai indikator tren kripto yang lebih luas. Karena saya tahu pertama ya altcoin ya Litecoin atau LTC ya karena dia yang paling rame dulu. Ya bolehlah Ripple waktu itu ya. Tapi LTC sama Cardano ya kira-kira gitu. Nah, secara historis juga korelasi harga LTC dengan Bitcoin ini tetap kuat ya dan stabil ya rata-rata di antara 0,6 dan 0,8 selama periode multi tahun atau every year lah ya kira-kira gitu. Nah, selama pasar bull ya atau bullish di 2020 sampai 2021, LTC ini atau Litecoin ini naik seiring dengan breakout Bitcoin dan bahkan kalau kita lihat dalam koreksi berikutnya pergerakan arahnya tetap selaras ya dari data 2023 hingga 2025 mengkonfirmasi bahwa korelasi tetap kuat teman-teman ya. Bisa dibilang grafiknya teman-teman bisa lihat ya hampir sama ketiga koin ini ya. Grafiknya hampir sama ya. Tapi kalau saya mau lihat di sini teman-teman ya, kalau saya pribadi, kalaupun kalian mau ataupun kalian sudah ngehold tiga koin ini untuk long term, untuk jangka panjang, saya rasa ini sudah sangat-sangat tepat ya karena sudah sangat-sangat jelas dari projectnya jelas, dari utility-nya jelas, fundamentalnya juga sudah sangat-sangat jelas. Jadi kalau untuk long term jangka panjang sudah sangat-sangat aman deh ya. Tapi kalau kita berbicara kalian di future tiga koin ini ya tetap kalian harus pantau terus kecuali kalian main di bawah margin. Kira-kira seperti itu. Kalian gedein margin ya terus bikin liquid price-nya itu jauh banget wes aman ya, aman menurut saya seperti itu ya. Oke, kira-kira sampai di sini kalau kalian juga punya pendapat boleh kalian drop di kolom komentar teman-teman ya, apapun itu kita ngobrol di sana ya. Tapi seperti biasa semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu.